Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dana Fitri akan membahas tentang Basic of OS, sistem operasi. Adapun sistem operasi merupakan salah satu komponen dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya ialah seperti perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan para pengguna. Secara umum, sistem operasi ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau disebut sistem call ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Tanpa adanya sistem operasi, maka komputer hanyalah seperangkat benda mati yang tidak berguna. Jika diibaratkan, komputer hanyalah tubuh, sedangkan sistem operasi adalah ruh dari tubuh tersebut. Dengan adanya sistem operasi ini, kita dapat menggunakan komputer untuk banyak hal, seperti mengetik dokumen, mengedit foto dan video, mengunjungi website, chatting, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, fungsi sistem operasi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Melakukan manajemen proses. Nah, ini merupakan fungsi utama dan paling krusial dari sebuah sistem operasi, yaitu melakukan manajemen proses. Proses yang biasanya terjadi di komputer antara lain adalah membuat file, mengedit file, menghapus file, memindahkan file, menyalin, sinkronisasi file, komunikasi antar file, dan masih banyak lagi. Selain itu, sistem operasi juga bertugas untuk melanjutkan atau menghentikan proses. Hal ini erat kaitannya dengan RAM yang berfungsi untuk menampung proses yang sedang berjalan. Ketika proses yang sedang berjalan memiliki kapasitas yang lebih tinggi daripada RAM itu sendiri, maka komputer akan hang atau tidak merespon. Untuk proses yang berhubungan dengan pengolahan file ditangani oleh CPU. 2. Manajemen memori utama. Nah, sistem juga berperan dalam mengatur memori utama, karena di atas memori utama itulah semua proses di atas terjadi. Jika tidak diatur, maka proses akan berantakan dan tidak berjalan dengan benar. Sistem operasi akan mengetahui berapa jumlah memori dan berapa lokasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. 3. Manajemen file. Yang satu ini mirip dengan manajemen proses, hanya saja lebih spesifik ke file. Di komputer kita banyak sekali file yang harus diatur oleh sistem operasi. Entah itu file yang kita buat atau file penyusun sistem operasi itu sendiri. Saat kita memindahkan, membuka, membuat, dan menyalin file, sistem operasi akan langsung meneruskannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Keempat, yaitu manajemen sistem input dan output. Melakukan input dan kemudian mendapatkan output data adalah hal yang bisa kita lakukan saat menggunakan komputer. Namun, di balik itu semua ada proses rumit yang dijalankan oleh sistem operasi. Mulai dari memproses tombol, apa yang diketik oleh pengguna di keyboard, hingga akhirnya ditampilkan di layar komputer. Semuanya itu sudah diproses sedemikian rupa oleh sistem operasi. Intinya, pada proses ini, sistem operasi menangani semua hal yang berhubungan dengan masukan dan keluaran data dari pengguna. Untuk nomor yang terakhir yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Berikutnya, sistem operasi juga menangani proses untuk manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder termasuk diantaranya adalah hard disk, SD card, flash disk, SSD, DVD, dan media penyimpanan lainnya. Semua data dalam file yang sudah diproses kemudian akan disimpan oleh sistem operasi ke penyimpanan sekunder di atas, tergantung dari pilihan pengguna. Berikut ini adalah beberapa contoh sistem operasi komputer: Ubuntu, Chrome, dan lain-lain. Selain untuk komputer, ada banyak juga sistem operasi untuk perangkat mobile. Contohnya Android, iOS, Symbian, Firefox, dan lain-lain. Beberapa istilah yang sangat penting yaitu 1. Bootstrap atau Bootstrap Loader merupakan sebuah program yang terdapat pada ROM yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya.
Program ini diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Program tersebut merupakan program kecil yang dirancang untuk membuat program yang lebih besar, yaitu meload sistem operasi ke dalam memori agar sistem operasi dapat bekerja. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Bootstrap Loader membuat hubungan dengan berbagi perangkat keras kepada komputer, mengatur sistem operasi, informasi pengguna, dan berbagai aplikasi pada memori. Bootstrap Loader juga akan membuat struktur data yang akan menyimpan berbagai informasi yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi perangkat lunak dengan aplikasi pada komputer. Setelah itu, Bootstrap Loader menyerahkan kontrol kepada sistem operasi. 2. Interrupt atau interupsi. Nah, ini ialah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Operasi interrupt atau interupsi dilakukan oleh tiap-tiap komponen kepada CPU bila mana memerlukan pelayanan pemrosesan, sehingga CPU tidak terus-menerus menanyakan atau memantau komponen itu. Setiap interupsi yang datang dikontrol oleh interrupt controller di luar CPU. Dalam keadaan CPU terkena interupsi, maka CPU untuk sesaat menghentikan kegiatan pelayanan utama dan beralih melayani komponen yang menginterupsinya. Setelah selesai dilayani, CPU kembali melakukan pelayanan utamanya. Yang ketiga yaitu system call. System call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. System call untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan dan biasanya harus menggunakan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Salah satu proses yang menggunakan sistem call adalah proses copy paste file, karena proses ini membutuhkan izin untuk mengakses sumber daya yang ada dalam sistem operasi. Adapun jenis-jenis sistem operasi berdasarkan jumlah user dan program yang dijalankan. Yang pertama yaitu single user. Satu komputer digunakan untuk satu user, dapat menjalankan satu program pada satu waktu. 2. Multi user. Satu komputer digunakan banyak user. Setiap user dapat menjalankan satu program pada satu waktu. 3. Single user. Satu komputer digunakan satu user dapat menjalankan banyak program pada satu waktu. Bisa disebut dengan multitasking. 4. Multi user, yaitu satu komputer digunakan banyak user. Nah, adapun evolusi sistem operasi yaitu yang pertama sistem batch. Sistem batch ini mengumpulkan job-job atau perintah, kegiatan atau aktivitas yang sejenis untuk dieksekusi oleh CPU. 2. Team sharing. Sering juga disebut dengan multitasking, di mana eksekusi oleh CPU dengan cara berpindah-pindah di antara job-job atau kegiatan atau aktivitas. 3. Sistem personal komputer. Sistem ini tercipta berkat hardware yang semakin murah dan kecenderungan komputer dipakai untuk single user. 4. Sistem terdistribusi. Nah, masing-masing sumber daya dapat dibagi pakai dengan seluruh komputer yang bergabung dalam sistem. 5. Sistem real time. Sistem real time ini atau disebut dengan sistem waktu nyata. Sistem ini harus menghasilkan respon yang tepat bagi batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka akan terjadi degradasi performansi atau kegagalan pada sistem. Sistem real time ini adalah sistem yang kebenarannya logis berdasarkan pada kebenaran hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil tersebut dikeluarkan. Berdasarkan batasan waktu yang dimilikinya, sistem real time ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hard real time,
Adapun hard real time yaitu sistem yang dibutuhkan untuk menyelesaikan critical task dengan jaminan waktu yang sudah ditentukan. Jika ada kebutuhan waktu tidak dapat dipenuhi, maka aplikasi akan gagal. Pada definisi lainnya dijelaskan bahwa kontrol pada sistem hard real time dapat mentoleransi keterlambatan tidak lebih dari 100 mikrodetik. 2. Soft real time. Komputasi pada sistem soft real time memiliki kelonggaran walaupun hanya sedikit. Pada sistem ini, proses yang kritis akan menerima prioritas lebih daripada proses yang lain. Bagaimanapun, jika menambah fungsi pada sistem soft real time, pada sistem time sharing mungkin akan mengakibatkan ketidakadilan pada pembagian sumber daya resource, dan akhirnya mengakibatkan delay yang akan terjadi lebih lama. Yang ketiga, firm real time. Batas waktu jarang sekali ditoleransi, namun dapat menurunkan kualitas sistem pelayanan. Kegunaan hasilnya adalah nol setelah batas waktu tersebut. Nah, untuk penjelasan basic of OS sudah selesai. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.